Mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Wistoip ya dari Kemenlu. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan ya. Anehan kira-kira. Oh iya, gue lupa. Kita pernah nggak ngundang aplikator? DPR yang undang? Pernah. Yang undang Badan Aspirasi Masyarakat. Kita undang diskusi terbuka bersama dengan driver dan anggota DPR, termasuk Bapak juga datang dan lain-lain datang. Datang nggak aplikatornya? Kagak datang. Itu udah DPR yang undang aja kagak datang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang untuk kita semua. Yang terhormat Pak Adian, Bu Reni, Pak Tias, dan Pak Igun ya. Dan rekan-rekan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama kami mohon maaf juga Pak, ini tadi saya dapat dadakan WA ya terkait dengan kegiatan ini. Dan Pak Dijan hari ini berangkat haji Pak, jadi cuti selama 16 hari. Jadi mungkin saya ditugaskan untuk hadir pada diskusi pada siang hari ini. Kemudian saya juga pernah hadir Pak di Bekasi waktu itu ya dengan teman-teman juga, dan saya sampaikan memang saya baru 2 minggu nih menjabat di Direktur Angkutan Jalan. Sebelumnya saya bareng Bu Reni Jawa Timur Bu. Enggak tahu Pak. Saya kalau dulu ya kalau saya ditugaskan ya dimanapun ya saya siap aja Pak. Kemudian terkait dengan regulasi mungkin terkait dengan ojol ini atau roda 2 ya, memang secara undang-undang memang belum ada ya payung hukumnya gitu. Makanya di dalam PM12 itu kan istilahnya bukan itu sebagai upaya dari Kementerian Perhubungan dalam rangka perlindungan lah terhadap pengguna maupun driver juga. Jadi di situ kan ketentuannya tentang bagaimana menjamin keselamatan ya dari baik pengguna maupun juga driver. Jadi sama sekali tidak menyebutkan bahwa itu sebagai angkutan umum. Seperti itu. Oleh karena itu mungkin terkait dengan usulan untuk menyatakan roda 2 sebagai angkutan umum ya monggo, itu ranahnya mungkin Komisi 5 untuk diusulkan dalam rancangan revisi undang-undang LHJ misalnya seperti itu. Nanti kan bisa ada pro dan kontranya terkait dengan R2 sebagai angkutan umum. Berikutnya mungkin terkait tadi beberapa regulasi ya, yang saya coba juga update ya terkait dengan setelah PM12 itu kan ada keputusan menteri ya, keputusan menteri yang terkait sebenarnya lebih ke tarif ini, pengaturan tarif. Kalau kita lihat di sini mulai dari KP 348 tahun 2019, kemudian ada KP 548 2020, KP 564 2022, KP 580 2022, KP 633 2022, KP 667 2022, dan terakhir KP 101 2022. Kalau lihat di sini 2022 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Lebih ke tarif Pak. Kita ganti peraturan setahun. Tuh. Emang aromanya nggak bagus. Tidak sampai satu tahun. Betul. Jadi saya jelaskan aja ya. Kemudian kalau lihat di KP 348 2019 itu di sini ada biaya, kan ada kalau yang diatur di sini kan ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung itu kita menghitung komponen-komponen pembentuk harga tarif per kilometer. Nah, ada juga biaya tidak langsung. Itulah yang disebut dengan tadi aplikasi tadi. Kalau kita lihat di sini Bu ya, di KP 348 2019 itu sampai dengan KP 663 ya, itu 20%. Kemudian di KP 667 15%, dan kembali di KP 101 15/5% tadi. Ya, 15/5% tadi yang Mbak Dian sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian terkait dengan penyusunan tarif ya, sebagaimana keinginan lah teman-teman itu juga, sebenarnya teman-teman juga ketika saya kesini juga sudah menyiapkan draftnya Pak. Draftnya itu sudah disampaikan juga. Nah, kita fokus sebenarnya di, kalau teman-teman di perhubungan itu kan menghitung tadi Pak, komponen tarif kilometer tadi kan. Kaitan dengan biaya tidak langsung, biaya aplikasi ini, ya nanti mungkin, ini kan ada 2 pihak nih ya. Artinya kan ada pihak aplikator dan teman-teman mitra juga. Tentu ya ini nanti gimana kesepakatan. Enaknya gitu Pak Dian. Jadi maksudnya 2 pihak ini ketemu lah gitu kan. Jadi biar
fair gitu kan, diskusi dan sebagainya gitu. Kami ya pemerintah kan hanya menjembatani itu. Kalian tidak sepakat. Bukan, maksud saya memfasilitasi terbentuknya regulasi. Tidak punya alat paksa. Izin apa segala macam sanksi di tangan kalian. Nah, kemudian terkait sanksi, Pak. Ini juga terus terang kita punya keterbatasan ya, karena di dalam regulasi DKP 0101 juga memang ketika terjadi pelanggaran tarif itu, kami dari Kementerian Perhubungan hanya mampu merekomendasikan ke Komdiji untuk mensanksi, gitu ya, Pak. Diatur seperti iya. Di 8B. Ya, artinya selama ini ya itu yang dilakukan oleh teman-teman ya. Artinya kan bersurat ke Komdiji untuk memberikan sanksi itu. Itu yang saya dapat info dari teman-teman. Jadi karena gini juga, kita juga terus terang dari Kementerian Perhubungan itu terkait dengan aplikasi itu kan tidak punya kemampuan ya untuk mengaudit sekalipun gitu kan, biaya aplikasi seperti apa. Karena memang domain kita kan di dalam menyusun harga. Sebentar, Pak, izin. Enggak. Saya mau tanya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ya nanti boleh nggak Pak dikasih masukan Pak ya? Karena terus terang saya kan masih baru juga ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi apa yang teman-teman bikin itu kan kaitan dengan pembentuk harga tadi rupiah per kilometernya gitu tuh. Terkait aplikasi ya nanti biaya tidak langsung tadi. Nah itu mungkin kalau menurut saya ya memang mesti didiskusikan secara apa ya, secara bersama-sama lah ya antara pihak mitra dengan aplikator. Mungkin itu barangkali ya, Mas Faisal, apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan regulasi yang ada saat ini, kemudian terkait dengan biaya tidak langsung dalam ini aplikasi tadi ya memang itu juga tidak terus terang kita tidak tahu ya clear itu seperti apa sehingga menghasilkan 50% itu gitu. Jadi yang kita hasilkan dari teman-teman itu menghitung biaya rupiah per kilometer tadi. Mungkin itu saya sementara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.